Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kesetiaan kepada Tuhan. Renungan ini saya ambil di dalam 1 Tawarikh 10 ayat 13 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudaraku sekalian, tentu bukan sesuatu hal yang asing bagi kita bagaimana Saul melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Padahal Tuhan sudah menganugerahkan kepadanya kekuasaan besar atas Israel dan telah diangkat menjadi raja melalui Samuel. Namun pada saat ia tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan, melainkan ia takut ditinggalkan orang banyak, takut kepada musuh, lebih memilih penerimaan orang banyak terhadap dirinya, maka ia tidak takut melanggar firman Tuhan. Maka akhirnya Saul ditolak Tuhan dan memilih Daud bin Isai penggantinya. Kenapa? Karena ketidaktaatan Saul pada Allah. Dia tidak setia pada Allah, padahal Tuhan sedianya mengokohkan kerajaannya atas orang Israel selama-lamanya. Ya, Saul berbuat jahat karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Ia dihinggapi kerakusan atas kekayaan, atas tahta, atas pujian. Sekalipun ia telah mendengarkan firman Tuhan, namun ia tidak melakukannya. Ketidaktaatan Saul dapat saudara baca dalam kitab Samuel, baik itu di dalam pasal 13, pasal 15, dan juga di dalam pasal yang ke-18. Saudaraku, sejarah Saul adalah merupakan perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita mengevaluasi kerohanian kita. Apakah kita sudah berlaku setia pada Tuhan? Sudahkah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan? Coba kita flashback ke belakang dari perjalanan hidup kita. Bagaimana pertolongan Tuhan atas kita? Apakah kita masih berkata semua ini dari kemampuanku, semua dari kekuatanku? Apakah saudara mengakui bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan? Kesehatan, kemampuan dan keberhasilan, bukankah itu berasal dari Tuhan? Jangan contoh kehidupan Saul. Sekalipun ia telah menerima kasih karunia Tuhan, namun ia memilih menolak setia pada Tuhan. Ia meremehkan firman Tuhan. Sekalipun ia sudah mendengar, ia enggan melakukannya, lebih condong hatinya kepada penerimaan orang lain daripada menyenangkan hati Tuhan yang telah membuat ia menjadi raja. Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia sendiri akan menanggung akibatnya. Itu kata firman Tuhan. Saudaraku, mari kita setia pada Tuhan dan firman-Nya. Jangan kompromi dengan dosa hanya karena mencari penerimaan orang terhadap kita. Tetapi mari kita menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati manusia. Mari kita tetap setia dan taat kepada firman Tuhan tanpa tergantung pada keadaan yang sedang kita alami. Apabila kita setia kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membela kita. Ia akan menyelamatkan kita dalam keadaan apapun. Percayakanlah dirimu kepada firman Tuhan itu, karena dia adalah kekuatan bagi kita, bagi setiap orang yang berharap dan percaya. Sebab orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengenal dan memelihara firman Tuhan itu di dalam hatinya dan melakukannya. Dialah tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Musa dan Elia. Raja Daud melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab. Pahlawan-pahlawan iman, mari contoh kehidupan mereka. Mereka taat kepada firman Tuhan, dan firman itu yang memelihara mereka. Saya juga percaya bahwa saya dan saudara dipelihara oleh firman Tuhan apabila kita berpegang teguh dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran dan hikmat Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang berpegang teguh kepadanya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Maranatha.